Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak 11 MIPA 4 yang sudah jawab salamnya Bu Nurul barusan ini. Dan juga terima kasih kepada 14 siswa. Oh, ini sudah bertambah ya. Intinya terima kasih yang sudah bergabung, sudah standby di MS Team pada pagi hari ini dalam mapel matematika peminatan ya, di hari Selasa 3 Agustus 2021. Oke, Bu Nurul tadi sengaja menunggu sekitar 5 menitan gitu ya, lebih dari 5 menit, supaya yang bergabung tidak hanya sedikit gitu nggih, tadi baru beberapa aja Bu Nurul lihat baru sekitar 10-an gitu kan. Terus Bu Nurul tunggu, nah ini sudah agak bertambah dan harapannya pun nantinya juga akan semakin bertambah. Tidak hanya segini ya, Bu Nurul berharap IPA 4 partisipasinya ya bisa sampai 30-an atau bahkan satu kelas bisa semuanya, seperti itu. Dan mungkin Bu Nurul pengen tanya, tadi sebelum mata pelajaran Bu Nurul 11 MIPA 4, mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris, nih. Berapa yang bergabung? Tahu nggak anak-anak? Ada yang tahu tidak? Melihat partisipasi kelasnya, ada sekitar berapa? Kok diam atau kurang paham? Maksudnya tidak tahu? Tidak memperhatikan ya mungkin? Ya oke lah, nggak apa-apa. Bu Nurul hanya pengen melihat saja, maksudnya mesti tidak jauh berbeda kan ya dari yang tadi atau dari yang mata pelajaran lain. Cuman ya semoga aja walaupun di cuaca yang mendung gitu ya, yang mungkin enak kalau buat tidur gitu kan, anak-anak tetap sadar, tetap ingat dengan kewajibannya gitu nggih. Sehingga memang masih jadwalnya untuk belajar, jadwal untuk PJJ, ya tetap harus ikuti semua itu dengan baik gitu. Jadi Bu Nurul tadi khawatirnya, wah ini mesti pada nggak ikut PJJ, entah karena masih tidur atau memang males dan lain sebagainya. Nah, semoga saja itu tidak terjadi di kelas 11 MIPA 4. Seperti itu nggih. Dan mungkin di sini kita akan mulai gitu ya. Kalau menunggu teman-teman kalian yang belum bergabung, nanti waktunya akan terbuang dan Bu Nurul pun juga tidak mau gitu nggih. Kita harus bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin dan supaya bisa efektif juga gitu. Walaupun mungkin kita berjalannya tidak sepaneng seperti Bu Nurul sering katakan, santai tetapi tidak leyeh-leyeh, tidak santai-santai banget gitu ya, tidak gitu nggih. Sehingga tetap harus ada target yang harus dicapai di hari itu, di hari ini gitu kan maksudnya. Sehingga di sini oke, Bu Nurul akan putuskan untuk mulai pembelajaran matematika kita gitu, walaupun yang bergabung masih jauh dari harapan Bu Nurul gitu nggih. Semoga saja nanti bisa bertambah. Ya, mungkin sebelumnya, sebelum Bu Nurul lanjut berbicara jauh lagi, Bu Nurul coba cek suaranya Bu Nurul bisa terdengar jelas atau tidak di semuanya, di IPA 4 semua? Bisa, Bu. Oke, bisa. Alhamdulillah kalau bisa ya. Ada respon dari beberapa siswa atau dari beberapa kalian, sehingga bisa Bu Nurul simpulkan, berarti bisa terdengar jelas. Dan seperti biasa, mungkin nanti ketika suaranya Bu Nurul putus-putus atau tidak terdengar di kalian, segera dikasih tahu ya Bu Guru, supaya bisa mengatasinya gitu. Dan kita bisa tetap berjalan PJJ-nya gitu. Ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu nggih anak-anak IPA 4 untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita mohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa supaya nantinya kita dimudahkan gitu dalam menjalani PJJ ini, dalam belajarnya kalian bisa dimudahkan dan juga nanti yang Bu Nurul sampaikan bisa anak-anak terima dengan mudah
Tidak ada halangan apapun gitu ya, baik dari yang Bu Nurul sendiri atau dari yang anak-anak semua gitu. Sehingga kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan diawalinya doa ini, kita semuanya dilancarkan, dimudahkan, tidak ada halangan apapun, dan juga nantinya apa yang didapatkan dalam beberapa menit ini bisa bermanfaat dan berkah untuk semuanya, gitu ya. Amin, ya robbal alamin. Oke, IPA 4 masih nyambung ya? Masih jiwa raga kalian masih bersama Bu Nurul, nggih? Halo? Masih, Bu. Oke, Makasih, Bu. Oke, Mbak Anissa dan Mbak Asna masih ya, yang lain juga. Oke, ini akan Bu Nurul presensi gitu ya, Bu Nurul download kehadiran anak-anak dari Mbak Aliviana sampai dengan yang terakhir yang ada ini siapa? Oh, Mbak Zuliana ya. Ini sudah Bu Nurul download, nanti akan Bu Nurul masukkan. Artinya ini presensi yang anak-anak nggak telat gitu ya. Kalian tepat waktu datangnya gitu. Mungkin nanti ada yang menyusul di belakang, oke berarti dia sudah telat datangnya, sudah melebihi hampir 15 menit gitu kan. Sehingga ini yang Bu Nurul download ini nanti menjadi ya presensi yang pertama gitu. Untuk yang datangnya telat, nanti mungkin ketika di akhir Bu Nurul panggil, nah ini belum ada, kok nanti ada, oke berarti dia datang, tetapi mungkin terlambat. Seperti itu, nggih. Dan kita langsung mulai saja. Bu Nurul tidak perlu panggili dari Mbak Aliviana, Mbak Alisa gitu, nggih, untuk menghemat waktu kita gitu ya. Karena ya kita harus tetap mengejar target kita, tujuan KD kita belajar apa gitu harus tercapai. Sehingga dengan waktu yang ada ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Mungkin nanti ketika ada waktu di belakang, Bu Nurul akan mempresensi atau memanggili satu-satu. Seperti itu. Tapi tetap kehadiran kalian ini tetap terdata gitu di Bu Nurul. Jadi tenang, yang sudah hadir itu tetap termasukkan dan yang tidak ya nanti akan terlihat gitu ya. Oke, bisa mulai kita. IPA 4 sudah siap. Fokus untuk belajar matematika ya. Harus ada buku catatannya, mungkin di depan kalian masing-masing, di depan anak-anak belajarnya, dari rumah masing-masing. Anak-anak kemarin sudah Bu Nurul pesan sediakan buku catatan gitu guys, sehingga ketika pembelajaran anak-anak bisa gunakan bukunya. Nanti kalau ada poin-poin penting yang Bu Nurul sampaikan, silahkan untuk dicatat gitu. Dan kita masuk ke materi ya, melanjutkan pertemuan yang terakhir di 11 MIPA 4. Kemarin di IPA 4, Bu Nurul terakhir bertemu dengan anak-anak itu hari Kamis. Hari Kamis ya. Nah, ini kita lihat bersama. Oke, IPA 4 apakah sudah pernah Bu Nurul berikan materi yang pernah dibahas gitu? Maksudnya bentuk PDF, hasil coret-coretannya atau gimana? Kalau kadang kalau tidak ada yang minta, Bu Nurul lupa ngirimnya anak-anak. Karena terkadang sudah terhambat dengan pekerjaan yang lain, jadi Bu Nurul lupa nggak ngirim di kelas itu. Jadi mungkin sebaiknya ketika ada yang membutuhkan, mau mencatat yang tadi dibahas atau mau belajar kembali gitu ya, silahkan WA Bu Nurul ya, nanti bisa di-share ke teman-temannya seperti itu. Walaupun mungkin di Semaba e-learning Bu Nurul juga sudah mengupload beberapa materi gitu kan, tetapi maksudnya itu yang diminta itu ketika materi yang dijelaskan di MS Team-nya itu. Misal mau ada yang mau minta gitu, silahkan hubungi saja. Gitu ya, IPA 4. Ini terlihat tidak di 11 IPA 4 semua? Terlihat. Oke ya, terlihat. Ternyata 11 MIPA 4 terakhir kemarin dengan Bu Nurul belajar ini. Cara mencari nilai-nilai trigonometri yang menggunakan bantuan atau trik jari tangan kanan gitu. Ternyata sudah Bu Nurul jelaskan di 11 IPA 4
dan Bu Nurul tidak mau mengulangi lagi nggih, karena kita harus ada materi yang lain gitu supaya maju gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kemarin menggunakan jari tangan ini termasuk cara yang kedua gitu ya, dan itu pun bisanya digunakan dari sudut yang besarnya 0 sampai 90 gitu kan. Kemarin sudah Bu Nurul sampaikan dan Bu Nurul tuliskan di sini. Nah, sekarang kita pakai cara yang lain atau ketika dia sudutnya lebih dari 90, misalnya mau mencari sinus atau kosinus atau tangen 120 gitu, bagaimana gitu kan. Karena kalau yang jari tangan kemarin hanya sampai 90. Dan anak-anak sudah bisa ya, ini sudah Bu Nurul jelaskan. Kita lanjutkan ya, IPA 4. Ini clear ya, Bu Nurul anggap sudah clear gitu, anak-anak sudah pegang ini. Tangan kemarin juga sudah Bu Nurul sampaikan, bisa dicari dengan rumus sinus dibagi dengan kosinus. Jadi kalau anak-anak semua sudah tahu sinus dan kosinusnya, kalian nanti akan bisa mencari tangannya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Cara yang lain, kemarin Bu Nurul pernah menuliskan cara mencari nilai-nilai trigonometri itu selain dengan bantuan jari tangan, anak-anak bisa dengan cara menggunakan rumus sudut berelasi. Nah, perlu diketahui, dalam sudut berelasi ini anak-anak harus menghafal pada masing-masing kuadrannya. Kalau kalian mengingat dan sudah melakukan yang Bu Nurul instruksikan gitu ya, membuka buku kelas 10 matematika wajib semester 2, anak-anak membuka bagian sudut berelasi, pasti akan ingat di masing-masing kuadran nanti akan ada rumusnya sendiri. Nanti ada beberapa rumus gitu kan. Terus di kuadran 2 juga ada rumusnya anak-anak. Nanti di sini akan ada rumusnya. Kuadran 3 juga dan kuadran 4 juga. Nah, menurut Bu Nurul ini akan lebih panjang gitu ya. Ya, Bu Nurul bisa-bisa saja anak-anak menyampaikan ini di sini gitu kan. Bisa Bu Nurul sampaikan. Tetapi melihat KD yang kita pelajari itu kan sudah bukan lagi tentang sudut berelasi gitu. Sehingga Bu Nurul putuskan, Bu Nurul akan menjelaskannya cara yang keempat. Yang ketiga ini karena sudah dipelajari dan itu cukup agak banyak gitu kan, nanti malah menghabiskan waktu kita. Karena pada dasarnya, pada akhirnya anak-anak itu kan nantinya bisa mencari nilai trigonometri. Nggak harus pakai sudut yang berelasi gitu kan. Ya ini toh, kalau kalian pengen tahu, karena kadang kalau dalam satu kelas itu tuh ada beda-beda gitu ya. Ada juga anak yang, Bu saya pengen bisa itu, Bu saya pengen tahu, penasaran gitu. Nah Bu Nurul sudah upload cara sudut berelasi ini, lihatlah video di Semaba L gitu ya. Kalian silahkan lihat video yang Bu Nurul Bu Nurul upload di Semaba L nggih, di bagian materi prasyarat gitu. Itu ada video yang cara ketiga. Silahkan kalau yang pengen tahu, buka itu sampai selesai. Ya lihat dan perhatikan sampai selesai. Dan yang akan Bu Nurul jelaskan hari ini, atau Bu Nurul akan jelaskan di MS Team ini cara yang selanjutnya, yaitu yang cara keempat, atau cara grafik. Karena ini hampir sama dengan yang jari tangan anak-anak, tidak perlu hafalan. Atau nantinya kalian cukup pahami konsepnya dan akan bisa digunakan untuk membantu kalian menentukan nilai-nilai trigonometri dari sudut 0 sampai 360. Paham maksudnya? Kenapa Bu Nurul langsung meloncat ke yang 4? Gitu nggih anak-anak? Halo, masih nyambung IPA 4? Ya, Bu. Oke ya, nanti ini bisa digunakan untuk sin, cos, dan juga tangen dari sudut 0 sampai 360 ya. Tidak hanya dari 0 sampai 90, tapi bisa dari 0 sampai 360. Oke, sekarang dari yang pertama dulu, atau yang cara grafik A ya. Sebentar, Bu Nurul tuliskan di sini. Karena grafik ini ada beberapa, ada grafik sinus dan grafik kosinus. Ketika kalian mau mencari nilai sinus dari 0 sampai 360, ya nantinya kalian pakainya grafik sinus, jangan pakai grafik kosinus. Kalau yang dicari sinus, intinya ya menggunakan grafik sinus.
Dan Bu Nurul sampaikan yang digunakan adalah grafik sinus X. Nah, seperti apa grafik sinus X? Kalau dulu pernah belajar pasti akan bisa. Cuman katanya belum ya, kelas 10 belum disampaikan. Nggak apa-apa, nanti Bu Nurul coba sampaikan pelan-pelan. Oke, ini ya, terlihat tidak gambarnya di kalian semua IPA 4? Terlihat. Oke, kita pahami bersama. Ingat, yang digunakan adalah grafik sinus X. Kenapa Bu Nurul garis bawahi gitu? Karena grafik sin itu ada banyak anak-anak. Bu Nurul pun juga perlu sampaikan grafik sin itu bisa grafik sin 2X seperti ini. Nah, grafik sin 2X itu seperti apa? Misalnya ya, Bu Nurul punya grafik sin X-nya yang berwarna hitam. Terus grafik sin 2X ini yang akan Bu Nurul gambarkan dengan warna biru. Bentar. Jadi dia kalau di sini 2X artinya 2 kalinya. Nah, kalau grafik sin X-nya yang hitam, grafik sin 2X itu 2 kalinya. Gini, intinya 2 kali lipatnya. Tingginya juga 2 kalinya, terus paling rendah juga 2 kalinya. Nah, tapi grafiknya sama. Satu gunung, satu lembah, cuman nilainya itu 2 kalinya. Inilah grafik sin 2X. Ada juga grafik sin 3X dan seterusnya anak-anak dan seterusnya. Cuman anak-anak nggak usah bingung, kita di sini sudah tidak belajar grafik lagi. Bu Nurul hanya ingin menekankan yang digunakan untuk mencari nilai-nilai trigonometri, kita gunakan untuk mencari nilai-nilai trigonometri sinus ya, pastinya grafik sinus ya digunakan untuk sinus, yaitu yang bentuknya grafik sin X. X aja ya, bukan 2X, 3X, atau setengah X, itu bukan. Sin gitu ya. Dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, X di sini nanti dia menunjukkan besar sudutnya. Oke, kalau kita perhatikan ya, grafik sin X. Di sini nanti dia menunjukkan besar sudutnya. Sehingga ketika X-nya Bu Nurul ganti dengan 30 derajat, oh berarti sin 30 derajat itu berapa dan sebagainya ya. Sehingga X di sini itu menunjukkan besaran sudutnya ini. Nah, sekarang kita perhatikan grafik sinus X. Kalian lihat dalam koordinat itu ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang mendatar atau yang bobok gitu ya, sumbu X berarti anak-anak lihat perhatikan sumbu X. Sumbu X di sini dia menunjukkan besar sudutnya, anak-anak. Ini menunjukkan besaran sudutnya. Ya nanti yang kayak berapa derajat gitu kan. Nih, X menunjukkan besar sudutnya. Sekarang yang vertikal anak-anak atau yang Y, yang naik turun ya, atau yang atas bawah gitu. Dia itu menunjukkan nilainya atau nilai trigonometrinya dari besaran sudutnya pada sumbu X tadi gitu. Misalnya dari yang pertama kita perhatikan sumbu X-nya ketika menunjukkan 0 derajat. Ternyata dia di sumbu Y-nya posisi grafik itu kurva gitu ya. Grafik atau kurva ini kalian perlu ingat ketika grafik sinus X itu dimulai dari 0. Berawal dari 0 dan nanti akan berakhir di 0. Ini grafik sin X harus diingat betul. Mulainya dari 0, atau artinya dari bawah, nanti akan kembali lagi ke 0. Dan terdiri dari satu gunung, satu lembah. Gitu. Kalau belajar fisika ini namanya satu gelombang gitu ya. Ada satu gunung dan juga satu lembah. Ingat betul ini. Besok ini akan bisa digunakan untuk bantu kalian mencari nilai trigonometrinya. Oke, kita lihat ya. Grafik ini kan berjalannya kalau tadi 0 derajat dia posisinya masih di bawah ya, atau artinya di sini di sumbu Y itu 0. Terus kalian untuk pada bagian sumbu X ini, kalian lihat kalau satu gunung satu lembah ini kan dari 0 sampai dengan 360. Berarti yang paling pojok kanan ini dia itu besar sudutnya 360. Kalian beri itu 360 di pojok kanan, gitu kan? Kelihatan tidak ini yang Bu Nurul coret-coret? Kelihatan IPA 4?
Kelihatan, Bu. Oke. Ya, kita lanjut ya. Sampai sini bisa ya. Terus kita lihat di bagian tengah-tengahnya antara 0 sampai 360 ada 180 gitu kan. Setengahnya ya pasti 180. Kita lihat lagi bagian tengah-tengahnya ada 90. Terus pertengahan antara 180 dan juga 360, anak-anak punya 270 derajat di sini. Paham nggak? 180 sampai 360 itu kan jaraknya 180 derajat. 180 bagi 2 kan 90. Sehingga 180 ditambah 90 ya di sini ini 270. Nah, itu. Kalau tidak, kalian sekarang mikirnya gini aja. Untuk bagian sumbu X, dia itu pokoknya rentang sudut-sudutnya buatlah dengan jarak 30 derajat. Jadi dari 0 derajat di sini ada 30. Tambah lagi 30, ada 60. Terus 90 udah ya, tadi udah kita tulis. Sekarang tambah lagi 90 dengan 30, 120. Lanjut, berarti ada 150 di seterusnya. Terus ada 180, sudah tadi. Sekarang 180 tambah 30, ada 210. Terus ditambah 30, 30 terus di sini. 240, 270, terus di sini ada 300, dan juga di sini 330 derajat. Dan yang terakhir tadi sudah kita tulis 360. Nah, itu. Sumbu X-nya anak-anak buat rentangnya 30 derajat, 30 derajat. Terus, pada bagian sumbu Y, kalian punya bilangannya sudah pasti ini. Hanya ada 0, terus ada setengah, ada setengah akar 3, dan juga 1. Jadi nggak usah pusing-pusing. Sumbu Y itu nilainya ini aja. Kalian buat 0, setengah, setengah akar 3, dan 1. Urutannya kan dari yang paling kecil, nggih. 0, naik sedikit setengah, terus setengah akar 3, dan juga 1. Yang bawah pun sama, tetapi karena dia di bawah sumbu X, maka nilainya negatif, gitu kan. Negatif setengah akar 3, dan juga negatif 1. Buatlah seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu sumbu X-nya tadi menunjukkan derajat-derajatnya dan kalian membuatnya dengan rentang 30-30 tadi, sumbu Y-nya juga sudah tahu, kita lihat berjalannya dari grafik ini anak-anak. Kalau misalnya grafik itu ya, dia itu berjalannya kan dari paling bawah ini ya, maksudnya berawal dari 0. Tadi Bu Nur katakan grafik sinus berawal dari 0. Sekarang kita lihat grafiknya kan pelan-pelan mau naik gitu kan. Tapi naiknya itu berproses. Sehingga ketika pada 30 derajat ini, kalau dihubungkan dengan sumbu Y, dia itu berada pada nilai setengah. Artinya dari sini anak-anak tahu bahwa sin 30 itu nilainya setengah. Gitu loh. Karena itu pasangannya kan kalau koordinat ya, bidang koordinat itu X, Y anak-anak. X-nya tadi besar sudutnya 30 derajat, Y-nya nilainya setengah. Oh, artinya sinus dari 30 derajat itu adalah nilainya setengah. Seperti ini. Baca grafiknya seperti ini. Dan kalau kita lihat lagi, habis dari setengah ya, atau habis dari besar sudutnya 30, grafik itu kan naik kembali, lebih naik lagi ke yang atasnya, yaitu pada setengah akar 3. Dan kalau kita hubungkan itu berada pada besar sudut 60 derajat maksudnya. Sehingga sin 60 derajat besarnya setengah akar 3. Cara berjalan grafik itu seperti itu. Sehingga ini nanti naik lagi, naik pada titik 1. Atau artinya ini kalau dalam grafik namanya ini titik maksimum anak-anak. Makanya kalau anak-anak dulu belajar grafik sinus kelas 10 ya, kalau pas disampaikan, mesti nilai maksimum dari grafik sinus itu maksimumnya dengan 1 dan minimumnya sama dengan negatif 1. Artinya apa gitu? Ketika sudah mencapai maksimum, otomatis dia akan turun gitu kan. Nggak mungkin dia ada yang lebih dari 1. Karena maksimumnya hanya 1 nilai grafik sinus itu. Sehingga kalau sudah mencapai di nilai 1 ini, nanti grafiknya akan pelan-pelan turun gitu.
Begitu juga ketika minimumnya dia kan -1 ya. Ketika nanti dia mencapai minimum -1, pasti grafiknya akan kembali naik gitu. Naiknya juga pelan-pelan tapi seperti ini. Ini pun tinggal dilanjutkan ya. Habis 1, berarti sekarang kita lanjutkan grafiknya turun tapi pelan-pelan. Bawahnya 1 kan tadi ada setengah akar 3. Nah, hubungkan. Ternyata itu berada pada sudut 120 derajat. Sehingga kalau menurut tanya, sin 120 derajat berapa? IPA 4. Halo? Masih nyambung atau sudah ditinggal ini, Bu Nunul? Setengah akar 3. Betul, iya. Sehingga kita bisa tuliskan ketika kalian pun diminta menentukan atau ditanya sinus 120 derajat itu setengah akar 3. Atau misal dibalik, sin titik-titik yang ketemunya setengah akar 3 berapa besar sudutnya? Ya, anak-anak bisa mengisi 120 derajat seperti itu. Dan ini kita kembali ke grafik ya. Lanjutkan, ini turun pelan-pelan lagi. Bawahnya setengah akar 3 ada setengah. Dan itu ketika dipasangkan berada pada sudut 150 derajat. Gitu bacanya. Berarti sin 150 itu setengah. Sehingga sampai nanti dia ada pada nilai 0 lagi. Oh, ternyata ini pada 180 derajat, nilainya itu sinus 180 itu 0. Dan kalau kita lihat, di sini kan sudah pada nilai 0, dan grafiknya dia akan mulai turun pada bawah sumbu X ya, atau artinya, kan tadi Bu Nur katakan dia itu membentuk satu gunung dan satu lembah. Satu gunungnya sudah terlewati oleh grafik itu. Ternyata dia membentuk lembah, atau artinya anak-anak bisa melihat dia berarti mulai turun ke bawah atau turun di bawahnya sumbu X. Sehingga nanti akan mulai negatif nilainya. Tapi turunnya pelan-pelan dari 0 ke -1/2 dulu. Oh, ternyata kalau dihubungkan itu berat. Ini kan ya, -1/2 bisa dilihat ternyata itu pada besar sudut 210. Lanjut, turun lagi ke -1/2 akar 3. Itu pada besar sudut, ternyata kalau dihubungkan dia berada pada besar sudut yang 240. Sehingga sinus 240 derajat itu -1/2 akar 3. Sampai berjalan lagi, turun lagi ke -1. Oh, ternyata dia pada besar sudut. Ini kalau dihubungkan pada besarannya 270 derajat. Sehingga sin 270 itu -1. Seperti ini. Dan tadi Bu Nur katakan ketika minimumnya sudah mencapai -1. Padahal sudah dikatakan ya, nilai maksimum dan minimum dari suatu grafik sinus X itu adalah 1 dan -1. Kan ini minimumnya -1. Berarti kalau sudah berada di titik paling rendah, grafik itu akan naik lagi, nggak turun kembali ya. Tidak turun lagi karena minimumnya hanya -1. Ingat, sinus X minimumnya -1. Beda mungkin kalau kalian belajar dulu sin 2X, sin 3X itu beda. Tapi kalian nggak usah fokus yang lain ya. Pokoknya di sini kita pakainya yang grafik sin X. Di mana X-nya nanti menunjukkan besar sudut. Nah, di sini ketika sudah -1, pelan-pelan naik kembali grafiknya itu. Tapi ini naiknya juga berproses. Tidak dari -1 langsung ke -1/2 atau ke 0, enggak. Harus melewati atasnya -1 dulu. Ada -1/2 akar 3, gitu kan. Itu kalau dihubungkan ternyata pada besar sudut 300 derajat. Dan juga baru naik kembali pelan-pelan ke atasnya lagi, yaitu ada -1/2. Ternyata kalau dihubungkan dia pada besar 330 derajat. Dan sampai dia kembali lagi ke atasnya -1/2 ada 0. Yaitu dia ternyata pada besar sudut 360 derajat. Seperti ini kira-kira bisa dipahami tidak IPA 4? Cara berjalan dari suatu grafik sinus. Anak-anak bisa nggak kira-kira memahami ini? Soalnya ini toh bisa digunakan untuk membantu kalian dalam mencari nilai-nilai trigonometri.
Mungkin kalau dulu kelas 10 sudah diajarkan, Bu Nurul tidak mengulang, tapi karena belum ya, jadi harus diketahui. Dan ini sangat memudahkan kita, karena kalau grafik itu tidak perlu dihafal anak-anak. Kalian nggak hafal nggak apa-apa kok, asalkan kalian tahu konsepnya. Ya kayak tadi Bu Nurul kasih tahu, grafik sinus itu dimulai dari 0, berakhir ke 0 lagi, dengan satu gunung, satu lembah. Nanti anak-anak tinggal sketsa aja secara sepet. Sketsanya nggak usah rapi-rapi, wong ini nggak dinilai gambarnya. Hanya untuk membantu saja, kalian bisa tahu semua nilai trigonometri sinus yang dimulai dari 0 sampai 360 gitu. Dari melihat grafiknya kan kalian bisa tahu. Seperti itu nggih? Kira-kira ini bisa digunakan untuk besok cari nilai trigonometri? Bisa nggak IPA 4 menerima yang Bu Nurul sampaikan ini? Ferdi, bisa nggak Ferdi? Bisa. Oke, bisa ya, insya Allah. Oke ya. Jadi tolong dipahami cara berjalannya itu atau konsepnya gitu nggih. Sehingga besok kalian bisa gambar secara cepat, set, buat sumbu X-nya rentangnya 30-30, nanti jodoh-jodohkan dengan sumbu Y-nya, di mana nilai sumbu Y-nya hanya ada 0, setengah, akar 3, dan juga 1, gitu ya. Dari 0 naik, nanti turun, gitu ya, sampai di minimum naik lagi, kembali ke 0, gitu aja. Dah, ini grafik sinus, ya digunakan untuk mencari nilai-nilai sinus, gitu. Benar lanjut ya, karena kita masih ada banyak waktu gitu ya, beberapa waktunya masih sampai nanti jam 9.15, kita masih bisa lanjutkan. Nah, kalau yang kosinus Bu, bagaimana gitu ya? Kita tambahi belajar yang kosinus ya, anak-anak IPA 4, supaya bisa selesai dan nanti kita sudah bisa belajar persamaan trigonometri. Ya. Ini kalau sudah bisa, nanti anak-anak akan lancar belajar persamaan trigono. Karena kalau nggak tahu nilai-nilai trigononya, nah nanti terhambat gitu ya. Oke, sekarang yang B, grafik kosinus. Ya, ini untuk digunakan mencari nilai-nilai yang cos gitu. Dan kita sama menggunakannya grafik kosinus X ya. Ingat, karena grafik kosinus X kalau menurut tadi analogikan dengan yang sin X sama. Di bagian grafik kosinus itu ada berbagai macam. Misalnya ada grafik cos 2X juga ada, atau grafik cos setengah X ini juga ada. Dulu kalau kelas 10 sampai di sini pasti ada berbagai macam. Cuman yang difokuskan kita di sini tidak mempelajari macam-macamnya grafik gitu ya. Kita menggunakan grafik ini untuk membantu mencari nilai trigonometri. Dan perlu diketahui yang dipakai yang kosinus X saja. Di mana X-nya nanti dia menunjukkan besar sudutnya. Ya sama kayak sinus tadi. Misalnya X-nya Bu Nurul ganti nilainya dengan 30 derajat, artinya nanti itu dia kalau Bu Nurul ganti X-nya dengan 30 ya berarti kalian itu mencari cos 30 derajat gitu kan. Cos 30 derajat berapa? Itu X-nya gitu ya. Sama, nanti sumbu X menunjukkan besar sudut, sumbu Y menunjukkan nilainya. Ini akan Bu Nurul masukkan grafik yang cos sebentar ya. Bu Nurul izin untuk menginput gambarnya dulu.
Oke, halo, ini coba Bu Nurul share screen. Apakah sudah tertampil di IPA 4? Halo anak-anak IPA 4. Belum, Bu. Oke ya, ini coba ditunggu sebentar. Semoga bisa segera tertampil. Ini sudah sepertinya di HP Bu Nurul sudah terlihat. Nurul pantau lewat HP juga. Oke, sudah nggih? Anak-anak IPA 4 sudah melihat. Di sini kita sekarang beralih ke grafik kosinus X ya. Sama kayak tadi sinus X dan ini kosinus X. Mungkin Bu Nurul di bagian kosinus X tidak menjelaskan sedetail dengan yang tadi. Karena sama. Jadi bisa agak lebih cepat gini. Nah, kalian bisa melihat bagian sumbu X-nya. Itu menunjukkan besar sudutnya. Sama kan dengan yang sinus tadi. Terus kalau sumbu Y-nya atau vertikalnya di sini dia menunjukkan nilainya. Tapi nilai cos gitu nggih. Hati-hati kalau grafik kosinus ya berarti nilai cos. Dan yang membedakan gini, kalau grafik sinus tadi dimulainya dari berapa? Bu Nurul tanya. Mbak Anissa? Anissa Kamila? Bisa menjawab Bu Nurul? 0. Iya, pinter. Dari 0 dan berakhir di berapa, Nduk? Berakhirnya di 1, yakin? 0, Bu. Iya, betul. Di 0 kan kembali lagi toh tadi satu gunung, satu lembah gitu kan. Dan baliknya ya di 0 itu. Nah, sekarang kalau misalkan grafik kosinus, yang lainnya mungkin kalian semua bisa menjawab grafik cos. Kalau kalian melihat di sini, dia dimulai dari berapa ini? Nih, kita lihat nih. Ternyata tidak lagi dimulai dari 1, tapi tidak lagi dimulai dari 0. Tapi dimulainya dari 1, gitu ya. Jadi grafik cos itu kalian ingat-ingat dimulai dari 1 dan nanti akan berakhir di nilai 1 lagi. Dan terdiri dari, ini gimana ya memandangnya? Ya, ini benar apa ya mengilustrasikannya setengah gunung gitu ya. Ini kan setengahnya ini, setengah, terus 1 lembah gitu kan. Dan juga tambah lagi setengah gunung. Ya sebenarnya ini sama kayak tadi terdiri dari 1 gunung, 1 lembah, tetapi karena berawalnya di 1 sampai 0-nya di sini kan dia baru setengah. Setengahnya ada di sebelah yang sini. Sebelah yang kanan ini gitu kan. Ini kalau Bu Nurul gambarkan ini setengahnya gitu ya. Sehingga ya ini kalau kalian lihat cara berjalannya pun sama dengan kayak sinus tadi. Kalian tinggal buat bagian sumbu X-nya itu ya dengan rentang 30-30 gitu ya. Ada 0, 30, 60, 90 derajat, 120, 150, 180 dan sampai dengan yang berakhir di sini ya, Bu Nurul langsung loncat ke 360 derajat. Bisa ya, ini tinggal lengkapi aja. Kalian sama bagian sumbu X-nya buat 30-30 derajat. Di bagian sumbu Y-nya juga sama, nilainya hanya ada 0, bukan 0 derajat, tapi nilai ini 0, terus setengah akar 3, dan 1. Sama kayak yang sinus tadi. Karena nilai cos dan sinus itu ya hanya ada 0, setengah akar 3, 1 gitu kan. Dan yang bawah atau yang bagian di bawahnya sumbu X, pastinya dia negatif gitu ya. Ada min setengah akar 3 dan juga minus 1. Nah, ini. Tinggal kalian hubung-hubungkan aja. Kalau dimulai dari 1, dan perlu diketahui ini kosinus, grafik kosinus X itu nilai maksimumnya sama dengan tadi sin X. Maksimumnya 1, minimumnya juga min 1. Gitu. Sehingga nanti anak-anak bisa tahu, oh ketika sudah mencapai nilai 1 mesti lebare medun gitu kan. Habis itu mesti kurvanya akan turun. Dan ketika mencapai minimum paling rendah, nanti mesti pelan-pelan akan naik gitu. Nggak mungkin akan bablas turun atau nggak mungkin kalau maksimum akan bablas naik gitu, nggak. Karena hanya sudah dipatok maksimumnya 1 dan minimum min 1.
Sehingga di sini anak-anak kalau berdasarkan grafik kosinus ini, kalian tinggal lihat habis dari 1 turun, tapi turunnya sama pelan-pelan, nggak langsung melompat-melompat gitu nggih. Bawahnya 1 ada setengah akar 3. Kalau kita hubungkan ini ternyata besar sudut atau ada pada besar sudut 30. Dan seterusnya. Kira-kira bisa dibayangkan tidak? Atau maksudnya bisa dilanjut sendiri nggak? Sama cara jalannya dengan yang sinus tadi. Bisa tidak anak-anak IPA 4? Perlu dijelasin detail enggak ini? Atau sudah bisa IPA 4 sama dengan yang sinus tadi kok ini habis turun, habis setengah akar 3, terus turun pelan-pelan ke setengah gitu. Sehingga kalau ditanya kosinus 30 derajat itu ya ini setengah akar 3. Kosinus 60 derajat berapa anak-anak IPA 4 berarti? Mbak Istiqomah, ya. Berapa, Dok? Halo. Kalau nggak respon berarti sedang tidak mendengar Bu Nurul. Kalaupun mendengar, mikrofonnya rusak, coba lambaikan tangannya sehingga Bu Nurul tahu kalau kamu itu sedang mendengarkan. Halo, Mbak Istiqomah, apakah nyambung dengan Bu Nurul? Iya. Iya, oke, sip. Bu Nurul tanya, cos 60 derajat berapa, Dok, nilainya berarti? Setengah akar 3. Yakin setengah akar 3? Berapa? Ini kita lihat 60 derajat itu berada pada berapa ini sumbu Y-nya? Halo. Coba yang lainnya satu, cos 60 derajat berapa jadinya? Betul, setengah. Iya. Jadi kita lihat di sini pasangannya ketika 60 derajat itu pada nilai setengah, jangan setengah akar 3, nanti jadinya kurang tepat gitu. Kalau setengah akar 3 tadi kan yang tertunjukkan pada sudut 30 derajat gitu, nggih. Dan ketika ini turun lagi pada titik 0, dia ternyata ada pada besar sudut 90 derajat. Sehingga cos 90 derajat itu 0. Dan mungkin kalau kalian mengamati ya, yang sudah ibaratnya sudah melotok gitu, ternyata sinus dan kosinus itu berkebalikan gitu kan. Kalau sinusnya 0 derajat itu kan 0, sinus 30 setengah. Nah, kalau untuk cos 30 bukan lagi setengah, tapi setengah akar 3. Dan cos 60 bukan lagi setengah akar 3, tapi setengah. Yang setengah akar 3 yang dijawab Mbak Istiqomah tadi itu kalau sinus gitu ya. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Tapi kalau kosinus setengah. Jangan sampai salah lagi gitu nggih. Untuk yang lainnya juga. Terus ini turun. Turunnya juga pelan-pelan anak-anak ke min setengah. Tidak langsung ke paling rendah ya, tapi juga bertahap. Habis 0 bawahnya lagi kan baru min setengah ini. Ternyata kalau dihubungkan min setengah itu kan di sudut 120. Ini juga sama, mungkin besar sudutnya jangan loncat-loncat gitu kan. Habis 90 ya mesti 120 gitu kan. Jadi ini hanya pasangan XZ yang saling berurutan aja loh kurva ini. Ya enggak? 150 berarti dia ada pada min setengah akar 3. Ini min setengah akar 3. Sehingga kalau Bu Nurul tanya ke IPA 4, cos 150 derajat berapa anak-anak IPA 4? Oh, water sulut, water. Berapa? Ayo, nek nggak ada yang jawab nanti Bu Nurul tunjuk loh. Bu Nurul jadi hafal tahu-tahu satu-satu nanti. Halo? Muhammad Dwi. Mas Muhammad Dwi, ayo. Kamu nyambung dengan Bu Nurul Ya, tidak? Bu. Ya. Cos 150 derajat berapa? 150 negatif 1/2 akar 3. Iya, betul. Kayak gitu ya, tinggal dilihat di grafiknya.
Gitu, bisa nggih? Yang lainnya? Nanti tinggal grafiknya ini berjalan, kalau udah -1 mulai naik lagi pelan-pelan, atasnya -1 tidak lagi, nah sebentar. Atasnya -1 kalian naiknya jangan langsung ke 0 atau jangan langsung ke -setengah. Di atas -1 ini ada nilai -setengah/3. Nah, itu dulu yang dipakai. Gitu kan? Sehingga kalau -setengah/3 ini kita hubungkan itu ada pada pasangan sudut 210. Kalau yang -1 di sini tadi ya kebetulan 180 gitu nggih. Sehingga nilai cos 180 itu -1. Dan seperti ini selanjutnya bisa kalian lanjutkan. Paham nggak kira-kira? Nggak sampai Bu Nurul jelaskan yang 360 derajat. Bisa IPA 4. Ingat-ingat grafiknya ini aja. Nanti kalau sudah mencapai di 0, tapi kan dia baru sampai 270 derajat. Berarti masih harus naik lagi. Naiknya pelan di setengah dulu, terus setengah akar 3, baru di 1. Kalian tinggal hubungkan. Kalau setengah berarti pada pasangan 300 derajat. Setengah akar 3 pada 330. Dan 1 pada 360. Oke, seperti ini bisa dimengerti atau enggak kira-kira 11 MIPA 4? Halo? Bisa, Bu. Oke, dan perlu diketahui di sini Bu Nurul pun juga sudah mengupload di course kita ya, di course matematika peminatan pada Semaba e-learning. Nah, ini nanti kalian mungkin bisa membuka dan memperhatikannya gitu nggih. Mungkin ini lebih rapi. Kalau yang Bu Nurul coret-coret terangkan kan Bu Nurul hanya sketsa cepat saja. Ini nanti bisa diperhatikan. Dan kalian tidak perlu hafalkan, asal kalian paham cara nggawe grafike, tahu alurnya, nanti bisa kalian gunakan itu. Mbok, misalnya catatan kalian Bu Nurul minta atau Bu Nurul tutup, anak-anak mesti tetap akan bisa. Cuman yang nggak memahami ya, nanti ketika diminta atau ditutup kalian lupa atau nggak bisa. Jadi tolong dipahami, gitu ya. Nggak usah dihafal, tapi tolong berjalannya tadi itu bagaimana, diperhatikan, dipahami konsepnya. Seperti ini. Dan mungkin jangan bingung kalau di sini ada 0,87. Ini artinya setengah akar 3 anak-anak. Bu Nurul pun di bagian grafiknya sudah Bu Nurul tulis ini. Ketika 60 derajat, koma setengah akar 3. Artinya sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Kayak tadi, koordinat X, Y ya. X-nya menunjukkan besar sudut, Y-nya menunjukkan nilai trigonometrinya. Itu. Oke. Bisa? Untuk cara grafik kira-kira clear, bisa dipegang, bisa dimengerti? Halo anak-anak? Bisa ya? IPA 4? Bisa, Bu. Oke, nah untuk yang ketiga sebenarnya ada grafik tangan gitu ya, atau grafik tan. Tapi perlu Bu Nurul sampaikan, mungkin sudah berkali-kali ya, anak-anak tidak usah terlalu memusingkan yang bagian tangan anak-anak. Grafik tan nanti anak-anak kalau kalian mau mencari nilai trigonometri tan pakai rumus ini aja, sinus dibandingkan sinusnya. Itu kan pernah Bu Nur sampaikan nggih, ketika mau mencari misalnya tangan 30 derajat, ya kalian carilah sin 30 derajat nanti dibagi dengan cos 30 derajat. Gitu. Dan kalau kalian pengen tahu grafik tangan kayak apa, itu sudah ada di Semaba L yang Bu Nur upload itu. Grafik tan mungkin sedikit berbeda dengan sinus dan kosinus, karena dia ada titik tak hingganya, jadi nggak nyambung terus kayak tadi, satu gunung satu lembah nggak, tapi sudah berbeda untuk yang tangan. Cuman ya di sini Bu Nur nggak mau jelasin tentang grafik-grafiknya ya, karena ini sebenarnya sudah materi anak-anak dulu gitu, hanya mungkin perlu tahu saja. Yang perlu kalian tahu, tangan 0 derajat itu 0, tan 45, 1, tan 90 itu tak hingga. Ini artinya tak hingga kalau ada kayak gini. Tan 135 min 1 gitu. Atau mungkin Bu Nurul tuliskan di sini tangan yang sering
dipakai ya, atau artinya sering keluar. Misalnya tangan ini 0 derajat, 0 nilainya. Terus ada tan 30 derajat, ini sepertiga akar 3. Tan 45 derajat itu 1. Terus tangan 60 derajat itu akar 3. Tan 90 derajat itu tak hingga. Nah, ini mungkin yang sering dipakai dari 0 sampai 90. Itu bisa untuk tambahan catatan kalian. Kalaupun tidak, ya tadi kalian carilah pakai rumus ini, sinus dibagi kosinus. Jadi kalau anak-anak tahu sinus dan kosinusnya, nanti akan bisa mencari nilai tangennya. Gimana kira-kira bisa dipahami? IPA 4. Halo? Masih bersama Bu Nurul tidak? Ini Jiwaraga 11 IPA 4. Masih, Bu. Oke, ya. Ini mungkin nanti bisa untuk tambahan catatan aja. Tambahan catatan. Ya, kalau pengen cepat gitu ya, anak-anak pengen ingat-ingat ini. Kalau enggak, ya tadi Bu Nurul sarankan pakai rumus sinus dibagi kosinusnya. Seperti itu, nggih. Dan mungkin ini cara grafik seperti ini. Jadi kalian itu hanya menggunakan grafik untuk membantu saja dalam mencari nilai-nilai trigonometri dari 0 sampai 360 dengan tanpa kalian menghafal. Kalau kalian paham, besok kalian aja gambar cepet gitu kan. Artinya nggak perlu dihafal kok. Kalau kalian menghafal satu-satu ya, dari sinus, kalian hafal sin 0, 0, kosinus juga mulai dari cos 0, 0 ini nanti akan lupa. Jadi Bu Nurul sarankan kowe ora usah apal ki, tapi pahami wae gitu kan. Nanti tinggal bisa dilihat. Kalau hafalan itu soalnya nanti malah akan menyusahkan gitu. Ini kalau kalian mau pakai cara grafik seperti ini. Jadi nanti silahkan kalian pilih cara yang memang kalian betul-betul anggap paling mudah dan kalian bisa gitu nggih, sehingga nantinya pada tujuannya anak-anak bisa menentukan nilai-nilai trigonometri itu. Oke, ini pertemuan ini Bu Nurul sudah mengklirkan cara mencari nilai-nilai trigonometri. Sehingga di kelas 11 MIPA 4 pada hari Kamis besok Bu Nurul mau masuk di persamaan trigonometri gitu ya. Kita pelajari pelan-pelan dan Bu Nurul pun sudah mengupload apa aja yang dipelajari pada persamaan trigonometri, indikator-indikatornya atau sub-subnya, anak-anaknya itu apa aja gitu kan. Silahkan kalian mulai buka di Semabael ya, untuk tahu aja yang dipelajari nanti apa. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Cukup sampai sini dulu, bisa? Halo, IPAL 4. Ada yang mau bertanya? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Kalau belum, mungkin bisa Bu Nurul cukupkan sampai sini. Tolong diperhatikan betul dan juga banyak-banyak belajar gitu ya. Tidak hanya terbatas di sini karena ya ini sangat terbatas sekali 60 menit itu. Dan ini akan Bu Nurul download lagi. Mungkin tadi ada tambahan yang bergabung atau mungkin ada yang nggak ikut sampai akhir gitu kan. Nanti Bu Nurul bisa tahu. Oke, terima kasih anak-anak 11 MIPA 4 atas partisipasi anak-anak semua. Bu Nurul doakan semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar seperti ini ya. Walaupun masih harus PJJ, tapi tetap semangat gitu. Semuanya tidak akan mengkhianati kalian kok. Kalau berproses dengan baik, nanti hasilnya pun akan baik gitu. Terima kasih. Kalau ada salah kata dari Bu Nurul minta maaf. Karena kesempurnaan bukan milik Bu Nurul dan akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan.